Oh, masalah itu jadi mantan istrinya yang mau ngadu gitu ya. Itu. Mungkin tanggapannya Kalau seperti boleh-boleh lanjut, Pak. ya kalau saya pribadi ya sebetulnya eh, tidak terlalu ini ya, karena dasarnya untuk mengadukan itu dari apa kan saya juga kurang tahu ya, kurang tahu. Ya kalau memang misalkan eh, dari pihak istri, mantan istrinya itu ada yang ganjalan, itu mungkin saja lah. Yang penting untuk saat ini saya sebetulnya pengennya itu fokus dulu satu persatu aja dulu lah ya. Kepingin saya itu fokus satu persatu aja dulu. Nanti setelah misalkan ini selesai permasalahan ini, itu baru yang ke selanjutnya gitu. Ya harapan saya permasalahan ini jangan dulu ngawur kemana-mana. Harapan saya pribadi ya, itu. Jadi alangkah baiknya kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan ini dan sampai terungkap siapa sih pelakunya, gitu. Tapi Jadi kalau memang misalkan nanti ada hal-hal yang lain untuk saling melaporkan, karena saya juga tidak tahu apa yang mau dilaporkannya, saya jujur aja saya nggak tahu. Tapi perihal dilaporkan Ayah Nijam terkait dugaan pelantaran oleh ibu kandung itu gimana Pak mendengarnya? Nah kalau masalah melantarkan ya, yang saya tahu anaknya itu kan diurus di sini, ya. Bahkan saya juga ikut memasukin ke pesantren. Kalau dimasukin ke pesantren kita bukan melantarkan ya, ya. Kan saya yang masukin ke pesantren itu dikarenakan justru untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Dikarenakan melihat ibu tirinya sama bapaknya itu sering cekcok lah itu. Oke, mungkin kondisi Ayah Nijam Recording in sendiri progress. seperti apa Pak saat ini? Gimana? Kondisi Ayah Nijam sendiri seperti apa sekarang saat ini? Ayahnya sekarang lagi di Polres. Polres Om. Lagi di Polres. Lagi di Polres, mungkin ada pemeriksaan, nggak tahu apa. Soalnya saya hari ini saya nggak kemana-mana, istirahat, capek saya gitu ya. Kalau ayahnya tadi udah berangkat ke Polres, katanya ada panggilan. Abah izin punten sebelumnya. Abah ini lagi ada update terbaru. Saya Diah dari cumi-cumi.com. Ini perihal tentang kabarnya sudah ada kemungkinan hari ini atau besok akan rilis perihal tentang ibu tiri dari Nijam sendiri sudah jadi tersangka, Abah. Abah sebagai kakek Nizam seperti apa, Abah? Ya kalau urusan masalah rilis saya tidak tahu ya, itu mungkin urusan dari media ya. Karena ya kalau memang misalkan kalau mau ya alangkah baiknya itu kita nunggu dulu proses yang di Jakarta kemarin, karena karena belum ada kabar ya. Kalau nanti udah ada kabar dari Jakarta hasil otopsi itu kalau bisa ya itu, tapi kan itu kan kewenangan dari media, saya nggak bisa menghalangi ya. Urusan masalah rilis dan sebagainya itu saya tidak ikut campur karena itu urusan media, saya nggak bisa menghalang-halangi ya. Tapi kalau angka baiknya kalau nanti menunggu beberapa hari lagi mungkin ya itu lebih baik gitu. Tapi itu mah terserah, saya tidak akan melarang karena itu hak dari wartawan ya. Abah, izin. Ini kan juga aku sudah mendapatkan info perihal tentang hasil dari forensik kemungkinan akan dikeluarkan besok tentang Oh gitu ya. Dan insya Allah rencananya juga akan ada apa ya penetapan tersangka terhadap Ibu Tiri Nizam. Abah sebagai kakek mendengar berita ini yang
Ibu Tiri Nizam ini sudah akan menjadi tersangka sendiri seperti apa, Abah? Apa sudah tenangkah atau bagaimana, Abah? Ya, harapan saya mudah-mudahan itu besok udah ada informasi ya, informasi, dan kalau memang benar itu ibu tirinya sudah menjadikan tersangka, ya saya merasa bersyukurlah. Jadi saya tidak sia-sia bekerja ini membantu cucu saya yang meninggal itu. Saya akan berjuang kan, mondar-mandir sampai nggak bisa tidur kan. Ini pengen sekali apa hasilnya, siapa sih yang sebenarnya ini pelakunya itu. Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit terkait tadi Bapaknya Nijam tuh lagi di Polres. Mungkin itu ada apa sih? Ada informasi apa atau komunikasi apa? Mungkin terkait pemanggilan kah? Saya sebetulnya tadi kan waktu pemberangkatannya saya kurang tahu apa ada panggilan apa, karena saya tadi kecapean, nggak tidur, dia berangkat pagi-pagi. Ya, jadi hari ini saya tidak bisa mendampingi bapaknya. Pak, komunikasi antar dua keluarga dari Ibu Sambung dan juga dengan eh, ayah kandung dari almarhum Nizam sendiri saat ini seperti apa, Pak? Setelah ini sudah masuk ke proses kepolisian. Kalau saya dengar ya, tapi saya nggak tahu ya, tapi saya dengar itu sudah lost contact ya, lost contact. Bahkan kemarin katanya waktu di telepon juga dia nggak mau ngangkat katanya. Recording stopped. Recording in progress. Alasannya mungkin kenapa, Pak? Disampaikan nggak, Pak? Mungkin kenapa akhirnya komunikasi terputus di saat proses hukum berlangsung? Ya, saya juga kan, bahkan saya nyuruh, maksud saya kan pengen tahu ya keberadaan istrinya itu di mana, kan gitu. Makanya saya suruh telepon atau WA di mana gitu. Karena saya juga nggak tahu apakah di rumahnya, apakah dia ada di Polsek, apa di Polres. Saya juga kurang tahu ya. Karena saya beberapa hari ini saya nggak ketemu. Waktu kemarin saya pulang dari Polres juga saya suruh telepon kepada suaminya, coba telepon. Tapi katanya nggak diangkat, katanya gitu aja. Sepengetahuan saya. Untuk menemui langsung mungkin ke kediaman keluarga, gimana, Pak? Siapa tadi juga katanya banyak yang datang ke sana ke rumahnya. Menurut informasi keluarganya juga tadi udah pada nggak ada katanya. Oh, berarti Udah kosong. semenjak kasus ini keluarganya juga bisa dibilang nggak ada kabar ya, Pak? Nggak ada kabar. Menyayangkan nggak, Pak, dengan sikap dari keluarga Ibu Sambung dari almarhum Nizam sendiri? Ya begitulah. Oke. Untuk saat ini mungkin dari keluarga Bapak sendiri seperti apa, Pak? Ini kan juga masih masa berkabung juga dan proses hukum juga berlangsung seperti apa? Ya kalau saya sih nunggu aja ya, nunggu keputusan dan informasi dari pihak kepolisian, dan mudah-mudahan prosesnya secepatnya eh, bisa cepat selesai. Dan saya juga merasa penasaran ya, siapa sih sebenarnya pelaku ini. Saya juga udah kesel, udah capek gitu ya, dan juga merasa prihatin lah ya, karena jujur tujuan saya memasukin almarhum itu ke pesantren itu justru untuk menjadi anak yang soleh, anak yang baik, tapi kenyataannya terjadi seperti ini. Sangat disayangkan.
Untuk Pak, sedikit perihal kedatangan ibu kandung Nizam ke KPAI yang kabarnya melaporkan ayah almarhum Nizam sendiri seperti apa, Pak? Saya sebetulnya belum tahu ya, yang sebenarnya apakah dia itu sudah melaporkan atau tidak. Memang tadi ada kabar-kabar buruk, yaitulah katanya mau melaporkan ya. Nah, saya juga yang dilaporkannya apa, saya juga sampai saat ini belum tahu ya. Jujur hari ini saya banyak istirahat di rumah, tidak kemana-mana ya. Karena ini bulan puasa dan dari kemarin mundar-mandir kecapean ya. Jadi hari ini saya masih belum tahu ya keberadaan apa selanjutnya kan gitu. Pak, Berarti komunikasi dengan ibu kandung Nizam sendiri seperti apa, Pak? Maksudnya apakah setelah Nizam meninggal wafat komunikasinya juga ikut terputus atau seperti apa, Pak? Kalau saya sebetulnya tidak terlalu jauh ya, tidak tahu, apalagi juga saya belum kenal sama mantannya juga. Karena saya jujur ya, ini Anwar Satibi ini menjadi anak angkat saya ini kurang lebih ya baru 10 tahun ya. Setelah dia masuk di organisasi saya. Jadi bukan anak angkat dari kecil ya. Ini setelah masuk di organisasi, kan saya punya organisasi, dia minta untuk menjadi anak angkat katanya. Kalau saya terima aja ya, terima aja. Yang penting harus punya niat baik dan beristiqomah gitu. Karena saya di sini organisasi ini yayasan ya. Saya punya yayasan dan saya sebagai ketua umumnya. Pak, perihal ayah Nizam dilaporkan sama ibu kandungnya Nizam ke mana, ke Polres ya, itu atas dugaan pelantaran anak, itu penangkapannya seperti apa, Pak? Gimana? Ayah Nizam dilaporkan Pak sama ibu kandung Nizam atas dugaan pelantaran anak di Polres Sukabumi maksudnya. Apakah Ya, hari ini ada pemanggilan itu, Pak? Mungkin. ya yang diduga itu mungkin penganiayaan ya, yang diduga ya, Pelantaran juga penganiayaan karena informasi ini hasil dari video jawaban anak almarhum itu. Bapak sendiri mungkin Tapi mendengarnya, kan ini hanya Bapak sendiri mungkin mendengarnya seperti tapi ini apa, Pak? masih Atas dilaporkan ini, Pak. gimana? Bapak sendiri mendengarkannya seperti apa? Mungkin saat ayah Nizam ini dilaporkan oleh ibu kandung Nizam atas dugaan pelantaran ini. Ya sekarang ya alhamdulillah kalau saya lihat itu ya dari pihak kepolisian sangat luar biasa, betul-betul menanggapinya dan kinerjanya sangat luar biasa ya. Saya lihat tidak mengenal hujan, siang malam terus bekerja untuk mencari kebenarannya. Apakah ini benar atau tidaknya dugaan penganiayaan dan juga ini siapa pelakunya. Saya sangat senang sekali melihat kinerja dari pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Ratu yang benar-benar saya tahu sendiri, bahkan saya juga kemarin sampai jam 11 malam masih di Polres, masih pada bekerja di situ. Pak, untuk kondisi Nizam ketika dibawa ke rumah sakit saat itu seperti apa sih, Pak? Apakah di rumah memang kondisinya sudah seperti yang viral, video-videonya viral di sosial media atau seperti apa sih, Pak? Karena kan banyak yang juga menjadi pertanyaan ketidaktahuan ayah almarhum Nizam perihal kondisi Nizam saat itu. Ya kalau saya lagi di rumah saya kurang tahu ya.
soalnya kan saya tahunya itu udah ada dirawat di IGD, di rumah sakit, ya. Itu aja yang sepengetahuan saya. Memang anak itu sudah benar-benar merasakan kesakitannya, dan juga itu ditanya juga sudah hampir tidak bisa menjawab ya. Yang mungkin lihat di video itu hampir nggak kedengaran suaranya juga, karena ini susah ya untuk mengucapkannya itu. Mungkin ada kemungkinan sakit ya di situ, apa di sakit tenggorokannya atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Tapi memang kalau di rumah saya kurang tahu, karena tahunya juga saya udah ada di rumah sakit. Pak, kan Ibu Sambung menyatakan Nizam ini ada kanker ya, Pak? Kanker darah. Benarkah, Pak, perihal kondisi tersebut, Pak? Kalau sepengetahuan saya itu tidak ada, ya nggak ada. Dan juga saya tanyakan sama bapaknya, apakah pernah sakit yang separah itu? Nggak. Ya kalau memang sakit ya hampir semua juga orang pernah mengalami sakit ya. Cuma hanya pilek, ya wajar-wajar sajalah, panas biasa. Tapi udah sembuh. Bahkan sebelum puasa, 5 hari lagi ke puasa itu masih bisa jalan-jalan, masih canda itu anak. Itu nggak ada apa-apa, masih sehat itu. Pak, di tengah duka ini kan ada statement juga dari Ibu Sambung perihal membahas biaya pemakaman, Pak. Itu justru ya saya juga yang kurang suka yang kurang baik gitu ya, membahas masalah biaya pemakaman dan sebagainya ya. Karena dia itu kan apa sih yang mengeluarkan biaya, berapa sih kan gitu. Dan ini ada yang bertanggung jawab juga. Di situ ada kakaknya, ada keluarganya lah ya. Itu sampai ngoceh-ngoceh masalah biaya dan sebagainya, itu sebetulnya saya kurang setuju lah ya. Itu. Pak, untuk saat ini berarti ayah almarhum Nizam dan ibu sambungnya masih bersama atau sudah berpisah karena ada kasus ini, seperti apa, Pak? Ini ya, saya kalau masalah itu kan kurang tahu ya, soalnya kan kalau setelah terjadi ini, bapaknya itu Pak Anwar Satim itu tetap di rumah di sini ikut sama saya. Ya. Nah, kalau ibu tirinya istrinya itu saya juga nggak tahu apa ini di Polres apa di rumah. Sampai saat ini saya belum tahu dan belum tanya-tanya di mana adanya gitu. Pak, kalau untuk hasil laboratorium forensik sendiri sudah ada info belum, Pak? Gimana? Untuk hasil laboratorium forensik. Hasil lab dari almarhum Nizam, apakah sudah menerima hasil atau masih menunggu? Belum. Sampai saat ini belum menerima. Belum menerima informasi, belum menerima apa-apa. Kan kemarin juga saya nunggu katanya 1 minggu. Ya mudah-mudahan secepatnya aja. Ada lagi nggak? Untuk ayah almarhum Nizam sendiri saat ini gimana, Pak, kondisinya, Pak? Untuk ayahnya masih biasa-biasa aja, sehat-sehat, dan juga sekarang masih ada di Polres. Tadi pagi berangkat, saya juga nggak tahu bahwa ada pemanggilan apa, saya juga kurang tahu, nggak kontak-kontak lagi. Karena saya juga di sini masih banyak tamu, dan dari pagi saya istirahat. Tapi alhamdulillah kalau masalah ayahnya masih sehat-sehat aja, baik-baik aja. Berarti ayah almarhum Nizam sekarang masih mungkin melakukan pemeriksaan tambahan gitu ya, Pak? Iya mungkin, karena belum pulang, masih di Polres.
Pak, ini kan kepolisian masih melanjutkan pemeriksaan terkait almarhum Nizam. Kalau nantinya terbukti bahwa Ibu Sambung memang bisa dibilang ada andil dalam wafatnya Nizam sendiri, seperti apa dari keluarga? Ya kalau saya itu mungkin tidak bisa apa-apa, kita serahkan aja kepada yang berwajib, ya. Kita serahkan aja kepada yang berwajib. Kalau memang terbukti itu mungkin silakan aja mendapat hukuman yang setimpal aja, yang sesuai. Oke, Ical. Oh, cukup. Oke, makasih Pak atas waktunya. Siap, sama-sama. Terima Oke. kasih ya, Pak. Selamat Cukup. sore. Ya.